Selamat sahabat buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya rindu ingin membaca buku Alkitab, tapi terlebih dahulu saya ingin bernyanyi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama di Kitab Ulangan pasalnya yang ke-26 dan pasalnya yang ke-25. Pasal yang ke-24 dan 25. Pasal ke-24. Perikopnya ialah tentang perceraian. Ayatnya yang pertama di pasal 24. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia menjadi kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Perikop yang kedua dari pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-6. Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atau sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu
dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadainya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu pada hari itu juga. Haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagi orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya. Sekali lagi, itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintah engkau melakukan hal ini. Pasalnya yang ke-25, perikop yang pertama. Ayat yang pertama dengan perikop menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Ayat yang pertama, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras timpal dengan kesalahannya. 40 kali harus engkau itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perikop yang kedua dari pasal yang ke-25 tentang kawin dengan istri saudara yang telah mati. Ayatnya yang kelima, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia.
Jika ia berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka mengambil dia sebagai istri," maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Perikop yang ketiga dari pasal yang ke-25, larangan berbuat biadab, ayat yang ke-11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Perikop yang keempat dari pasal yang ke-25, sukatan dan timbangan yang benar, ayat yang ke-13. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Perikop yang kelima dari pasal yang ke-25, Amalek harus dihapuskan, ayat yang ke-17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Semoga firman Tuhan yang saya bacakan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat buat kita semua. Amin.